Salam Bapak Ibu, Saudara sekalian, oleh anugerahnya kembali kita boleh diberi kesempatan untuk kita beribadah. Mari siapkan hati untuk kita memuji, menyembah Dia. Dan itu sebabnya mari kita berdoa, kita minta Tuhan pimpin ibadah kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat malam ini. Kemurahan-Mu, anugerah-Mu kembali Engkau berikan bagi kami. Kami boleh berkesempatan untuk memuji menyembah-Mu. Tolong kami Tuhan, urapi kami, mampukan kami untuk mempersembahkan ibadah ini bagi-Mu. Engkau yang dipuji, Engkau yang dimuliakan. Biarlah hari ini, saat ini Tuhan, Engkau hadir di setiap tempat di mana kami ada, memimpin kami. Sehingga semua yang kami lakukan pada saat ini, itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, amin. Mari saudara angkat pujian ini. Bila kulihat mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila kulihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan, bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, aku kagum Tuhan, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari sekali lagi dengan segenap hatimu katakan, bila ku buka mataku, bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku
dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Katakan, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Yesus, Engkau ciptakan aku untuk menyembah. Engkau ciptakan aku Tuhan untuk menyembah-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, ku sembah Kau Tuhan.
Haleluya, 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 Yesus. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan, hati kami menyembah-Mu, hati kami terangkat menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus, kami sembah Tuhan. Kinaraya lama 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 si kinaraya lama sinara lama takana ya lama 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 iyara nama sinara nama kanaya nama si Jesus. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Jesus. Haleluya. Bawa kami Tuhan masuk lebih dalam lagi. Bawa kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, Yesus, ku puji Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami,
dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, 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 haleluya. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Raja kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus, haleluya. Yesus,
Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu. Terima kasih buat jamahan-Mu. Kami bersyukur malam ini jiwa kami diisi dan dipuaskan dengan hadir-Mu Tuhan. Biarlah semua untuk hormat-Mu, kemuliaan bagi nama-Mu. Kami mau baca firman-Mu, kami mau merenungkannya Tuhan. Biarlah Roh-Mu yang kudus memimpin, agar perenungan kami itu boleh terarah sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai apa yang Kau mau. Terima kasih Bapa. Biarlah urapan-Mu terus mengurapi kami saat ini. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Ya, puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian dikasih Tuhan. Saya pribadi merasakan hadirat Tuhan begitu kuat bagi kita pada saat ini. Nah, itu sebabnya mari saya ingin ajak saudara untuk kita merenungkan kebenaran firman. Saya ingin bicara tentang hidup yang kekal. Nah, saudara, ketika kita bicara tentang hidup kekal, umumnya saudara kita berpikir hidup kekal itu ya hidup selamanya. Dan ini selalu biasanya terkait saudara dengan hidup di sorga. Apakah itu salah? Saya kira tidak salah. Tapi saudara, kalau kita bicara hidup kekal, hidup selamanya, memang ada dua kemungkinan. Artinya hidup kekal selamanya di dalam sorga, tapi juga hidup kekal selamanya di dalam neraka. Sebab dua-duanya berada dalam kekekalan. Artinya saudara, orang yang ada di dalam sorga, dia selamanya ada di dalam surga. Orang yang ada di dalam neraka juga seperti itu. Jadi saudara, tidak ada istilahnya seperti penghukuman saat ini. Ya, saudara dipenjara karena sesuatu hal, mungkin 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, setelah itu bebas kembali. Tentu ketika kita berbicara tentang kekekalan, tidak lagi seperti itu. Nah, tetapi saudara, saya ingin coba kita pahami bahwa hidup kekal itu bukan hanya sekedar nanti kita hidup di sorga karena kita percaya Yesus, tapi ada sesuatu yang lebih daripada itu yang saya harap mari coba kita lihat ini saudara. Nah, itu sebabnya saya mau ajak saudara baca perkataan Yesus di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17. Mari saudara lihat Yohanes pasal yang ke-17. Saudara, kita akan baca ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Yohanes pasal 17 ayat 1, 2, dan 3. Saudara dengar, saya akan bacakan secara perlahan dan coba saudara tangkap ini kebenaran firman ya. Bilangnya begini bunyinya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Ayat 2, perhatikan. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya, maksudnya kepada anaknya itu, kuasa dan segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua orang yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan perkataan Yesus ini, maka saya melihat ada sesuatu yang luar biasa yang baru saudara ketika kita dengar tentang hidup kekal itu.
Saya bilang tadi bahwa umumnya kita berpikir hidup kekal ya nanti. Ketika kita mati, kita masuk dalam kekekalan, apa di sorga atau di neraka. Alkitab bilang orang yang percaya Yesus pasti dia masuk di sorga, kekal. Orang yang tidak percaya Yesus, dia akan kekal juga hidupnya di dalam neraka. Nah saudara-saudara, kita berpikir tentang kekekalan ya seperti itu. Saya katakan tadi itu bukan sesuatu yang salah. Tapi mari coba saudara kita perhatikan ayat-ayat ini. Nah dari ayat-ayat ini ada beberapa kebenaran yang perlu kita perhatikan, yang memberikan kepada kita satu pemahaman yang benar. Perhatikan ayat 2. Dibilang begini, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saudara lihat, Yesus bicara tentang hidup yang kekal, dan di dalam ayat 2 ini ada dua hal. Yang pertama, saudara, hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Nah, saudara-saudara, ini harus jelas di sini bahwa hidup kekal itu ada di dalam Yesus. Sebab ayat ini berkata, saudara, dikatakan begini, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Siapa yang memberikan hidup yang kekal kepada semua orang ini? Yaitu kepada Yesus. Artinya saudara, hidup kekal itu hanya ada di dalam pribadi Yesus. Tanpa pribadi Yesus, tidak mungkin kita memiliki hidup yang kekal di dalam kerajaan surga itu. Enggak mungkin. Saudara, orang boleh berkata, ya, ada begitu banyak jalan menuju kehidupan yang kekal di dalam surga. Saya kadang-kala pikir ya sudahlah, mereka mau ngomong begitu silahkan saja. Karena kita dihadirkan bukan untuk berdebat dengan mereka, tapi kita menyampaikan sebuah kebenaran yang pasti. Saudara, orang sering berkata begitu. Oh, saya sudah melakukan hal-hal ini, berbuat yang begitu baik, lebih baik dari orang-orang Kristen. Saudara-saudara, Kristen, seagama Kristen tidak membawa kita kepada kehidupan yang kekal di sorga. Tapi yang membawa kita hidup kekal di sorga itu adalah Yesus. Karena dialah pemilik hidup kekal itu. Nah jadi kalau saudara sedang mencari-cari hidup kekal, ya, kalau saudara sedang mencari sebuah kekekalannya dalam hidup, entahkah itu tentang hidup damai, sejahtera, sukacita, atau apapun juga, kita akan dapati itu di dalam pribadi Yesus. Bapak gereja yang bernama Agustinus, saudara-saudara, dia adalah orang yang mencari apa sebetulnya, yang mana kebenaran yang sejati itu. Sekian lama dia coba mencari. Tapi saudara tahu, akhirnya dia temukan yang sejati itu, yang kekal itu, dia temukan di dalam pribadi Yesus. Demikian juga dengan kita. Kalau hari-hari ini saudara sedang mencari kekekalan, saudara sedang mencari damai yang kekal, sukacita yang kekal, berkat-berkat yang kekal, kita tidak akan pernah dapati itu dari dunia ini. Tapi itu akan kita dapati dari Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, saudara-saudara, jadi ingat, hanya di dalam Yesuslah ada hidup kekal. Sebab hidup kekal itu dialah sumbernya, dialah pemiliknya, dan dia akan berikan kepada mereka orang-orang yang percaya kepadanya. Lalu yang kedua masih ada di dalam ayat yang kedua tadi. Dikatakan di sana jelas, saudara, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan. Maksudnya ia di sini adalah Yesus. Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Coba saudara perhatikan ayat ini, kalimat ini. Jadi dibilang, aku akan memberikan hidup yang kekal kepada siapa? Kepada semua. Tapi ingat, semua ini ada syaratnya.
Jadi bukan kepada semua orang dalam pengertian ya sudah pokoknya semua. Bukan begitu. Tapi dibilang jelas ayat ini, kepada semua yang telah engkau berikan kepadaku. Artinya kepada semua orang yang telah diberikan kepada Yesus. Dari sini saudara perlu tahu satu kebenaran, yaitu apa? Kita ini kalau boleh selamat, memiliki hidup kekal, kita ini kalau sekarang boleh ada di dalam Yesus, itu bukan karena maunya kita, tapi karena ada sesuatu yang bekerja di dalam kita, yang seolah-olah mendorong kita, membawa kita, membuka pemahaman kita, sehingga akhirnya kita bertemu dengan Kristus. Apa itu, saudara? Jelas Tuhan Yesus bilang, ini adalah Roh Kudus, yang artinya Allah sendiri yang mendorong seseorang. Di dalam bagian lain, kalau kita mundur dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ini, pasal yang ke-15, coba saudara perhatikan ayat yang ke-16-nya. Di sana saudara Yesus bilang begini, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku telah menetapkan. Saya ulang. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi sekali lagi, Yesus bilang bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi saudara, saya pikir kalau bukan karena Tuhan yang memilih saya, mungkin saya sekarang gak ada di dalam gereja ini. Mungkin saya sekarang tidak sedang berkhotbah di depan saudara. Barangkali hari ini saya ada di mana, gak tahu begitu. Tapi yang pasti saudara lihat, ayat ini jelas karena Yesus, karena Tuhan yang memilih kita, maka kita ada. Saudara tahu, dengan begitu tidak ada satu kesombongan, tidak ada satu merasa diri berjasa. Seolah-olah kita berkata, Tuhan, kalau aku tidak pilih engkau, tidak ada orang yang mau mengikut engkau. Atau paling tidak kita berkata, kalau aku tidak pilih engkau, mungkin sekarang pengikutmu itu akan berkurang satu, yaitu diri saya, Tuhan. Kita gak bisa ngomong begitu, saudara. Sebab kita sadar kalau saat ini saudara dan saya menjadi pengikut-pengikutnya, saya mau bilang sekali lagi, bukan karena maunya engkau, tapi karena Bapa telah menyerahkan kita ke dalam Kristus. Karena Bapa menyerahkan kita kepada anaknya, membawanya kita kepada anaknya, menuntun kita kepada anaknya. Saudara-saudara, dan itulah sebabnya Yesus bilang, aku mau berikan hidup yang kekal ini kepada semua orang yang engkau bawa kepadaku. Saudara, saya merenungkan ayat ini, sebetulnya pemahamannya lebih dalam. Jadi saudara lihat, pribadi kita ini boleh percaya kepada Yesus itu karena anugerahnya yang mendorong kita. Di lain sisi, kalimat ini ingin menunjukkan kita begini. Dibilang saudara jelas, saya baca lagi ya. Yesus bilang begini, pasal 17 tadi saudara, ayat kedua, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Saudara tahu apa maksud kalimat ini? Saya melihat selain saudara kita ini datang menerima hidup kekal dari Yesus, karena kita ini didorong, katakan, karena mendapat anugerah Tuhan yang memilih kita. Bahasa Paulus bilang, dia pilih kita jauh sebelum dunia ini diciptakan. Ayat ini juga mengajar kepada kita bagaimana kita orang-orang yang mendapatkan kepercayaan dari Tuhan. Jadi kalau Yesus bilang, Bapa memberikan kepadanya orang-orang tertentu itu, dan dia bilang, aku berikan hidup kekal kepadanya. Dengan kata lain, saudara, Yesus ini benar-benar memberikan satu keteladanan tentang tanggung jawab. Diberikan kepadanya jiwa-jiwa, diberikan kepadanya orang-orang yang ditetapkan, didorong oleh Allah, diserahkan kepadanya. Saudara tahu, Yesus yang menerima itu
Dia memberikan hidup yang kekal kepada mereka ini. Dengan kata lain, saudara, dia benar-benar bertanggung jawab tentang apa yang diserahkan Tuhan, diserahkan Bapaknya kepadanya, benar-benar dipertanggungjawabkan. Saudara ingat, hidup ini itu bukan punya kita kan? Hidup ini adalah milik Tuhan. Hidup ini adalah kepunyaan Tuhan. Diberikan kepada kita dan kita harus bertanggung jawab. Mempertanggungjawabkan kehidupan ini. Sebab ingat, hidup ini bukan punya kita, tapi pemberian Dia, maka seharusnya lah kita bertanggung jawab tentang hidup ini. Jadi segala sesuatu yang ada pada kita itu bukan diri kita. Saya sering ngomong, saudara, saya bilang, apa sih yang kita bawa, saudara, ketika kita lahir? Apakah saudara bawa emas 1 kilo begitu, saudara? Apakah engkau bawa harta benda yang begitu luar biasa? Tidak, saudara. Saya sering bilang, saudara, gigi saja kita nggak bawa gitu kan. Jadi kalau sekarang ada, itu karena Tuhan berikan sama kita. Dan ingat, saudara, ketika Tuhan berikan kepada kita segala sesuatunya, Tuhan berikan hidup, Tuhan berikan harta benda kepada saudara, berikan katakan saudara keluarga, anak-anak semua, itu kita harus bertanggung jawab. Jangan seenaknya. Jangan perlakukan saudara apa yang Tuhan berikan ini dengan sembrono. Tapi mari belajar dari Yesus. Apa yang diserahkan kepadanya itu dia benar-benar bertanggung jawab. Dalam bagian lain dia bilang tidak akan ada seorang pun juga yang hilang yang diserahkan Bapa kepadaku. Kenapa? Karena memang dia bertanggung jawab. Saudara tahu, saya pribadi ketika saya baca ini ayat berbicara kepada saya. Sebagai seorang hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan jiwa-jiwa. Saudara, saya harus merenung sungguh-sungguh. Apakah saya ini sudah menjadi hamba Tuhan yang bertanggung jawab? Apakah saya sudah menjadi gembala yang bertanggung jawab? Biarlah Tuhan menilai saya. Tapi satu hal yang Tuhan ingatkan. Untuk saya bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan ini. Saudara, demikian juga dengan kita kan? Saudara yang melayani khususnya sebagai guru sekolah minggu kah, sebagai worship leader, sebagai singer, sebagai pemain musik, apapun juga pelayanan. Sudah, ingat, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan kepada saudara. Mari, jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Pertanggungjawabkanlah itu dengan sungguh. Dan saudara-saudara, itu yang Tuhan mau bagi kita. Ya. Nah, oke. Kembali kepada ayat yang kita baca. Saudara, Yesus bicara tentang hidup yang kekal yang diberikan kepada mereka yang diserahkan kepadanya. Lalu saudara, apa hidup yang kekal itu? Tadi saya bilang hidup kekal ada di dalam Yesus. Hidup kita terima hidup kekal bukan karena kita, bukan karena kebaikan kita. Lalu ayat yang ketiga, Yesus jelaskan saudara. Apa hidup kekal itu? Dalam ayat yang ketiga dibilang inilah hidup yang kekal itu. Yaitu dikatakan di sini bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara dengar baik-baik nih ya, saya akan coba jelaskan. Jadi Yesus bilang, semua yang diberikan kepadaku, kepada mereka itulah aku berikan hidup yang kekal. Apa hidup yang kekal itu? Yesus bilang, dikatakan di sini saudara, yaitu atau ialah dibilang bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Itu pertama. Jadi saudara-saudara, lihat Yesus itu punya tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Membawa setiap umatnya ini mengenal kepada Allah yang satu-satunya. Enggak ada yang lain. Saudara-saudara, di dalam satu kelas perkuliahan yang pernah saya ikuti, saudara, ada timbul pertanyaan begini. Apakah Allah yang disembah oleh agama A, agama B, agama C, agama yang banyak ini dengan agama Kristen itu sama? Tidak.
Ada berapa sebetulnya Allah itu? Ada berapa sebetulnya Tuhan itu? Saudara, bagaimana menurut saudara? Apakah agama A yang berkata saya menyembah Tuhan, menyembah Allah? Agama B juga berkata begitu. Agama C juga berkata begitu. Termasuk kita orang Kristen juga berkata, oh saya juga menyembah Tuhan, Allah ya. Allah, apakah sama? Sebetulnya ada berapa sih Allah? Saudara-saudara, saya berkata begini. Tuhan atau Allah itu hanya satu. Allah pasti adalah hanya satu. Sebab Alkitab bilang Allah itu esa. Tidak ada yang lain. Nah persoalannya kalau dibilang sama atau tidak. Ini yang belum tentu. Ya. Saudara-saudara, mungkin saya katakan agama A menyembah Allah yang sana. Agama B yang sini. Agama C yang sana. Agama Kristen yang ini. Bisa jadi. Kenapa begitu, saudara? Saudara-saudara, menurut pemahaman saya, persoalan utama itu adalah masalah dosa. Sebab Alkitab bilang, dosalah yang memisahkan manusia dari Allah. Saudara-saudara, waktu Tuhan ciptakan manusia sempurna, pengenalannya itu saudara sempurna dalam arti dekat, bersekutu dengan Allah setiap hari, bergaul dengan Allah, hidup dengan Allah. Pasti dia tahu saudara, yang namanya Adam dan Hawa itu kenal persis siapa Allah itu. Seperti apa Allah itu. Yang mana yang disebut Allah dia tahu persis. Tapi Alkitab bilang dosa ini memisahkan. Mulai ada jurang pemisah. Mulai ada jarak. Dan kita bisa pahami. Sejak dosa itu saudara, maka mulai timbul keraguan atau kesamar-samaran, ketidakjelasan tentang Allah. Saya sering analogikan, saya sering gambarkan begini. Kalau saudara ada di depan saya, kita ngobrol, saudara tahu kenal saya, saudara tahu oh wajah saya seperti ini, suara saya seperti ini. Itulah yang namanya Ferry gitu. Tapi andai kata saudara mulai menjauh dari saya jaraknya, sebutlah 10 meter. Mungkin masih kelihatan walaupun tidak sejelas dengan yang lebih dekat. Semakin saudara jauh 50 meter, 100 meter. Saya yakin saudara akan semakin tidak jelas, semakin samar-samar. Betul gak ya dia yang tadi ngobrol sama saya? Kalau dilihat sepertinya bajunya sama. Tapi kok wajahnya gak jelas, suaranya gak jelas lagi. Saudara semakin jauh lagi saudara. Sebutlah 200 meter, 300 meter, bahkan 1 kilometer. Semakin tidak kelihatan. Hanya ada dalam pikiran, iya dulu saya tahu yang namanya Ferry itu seperti itu. Saya pernah ketemu, tapi sekarang gak tahu wajahnya seperti apa. Perubahannya seperti kita sudah mulai gak jelas. Saudara, begitu juga dengan manusia. Manusia yang jatuh dalam dosa yang semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Akhirnya saudara, mereka itu semakin tidak tahu, semakin tidak kenal. Allah semakin tidak jelas bagi mereka. Itu sebabnya dalam kitab Kisah Rasul, Paulus menemukan di Athena itu ada orang-orang yang mempersembahkan korban. Ada sebuah mezbah, di atasnya ada korban-korban persembahan. Tapi anehnya ada tulisan begini, dipersembahkan kepada Allah yang kami tidak kenal. Jadi dengan kata lain, saudara, orang mungkin di pikiran, di ingatannya ada Tuhan, ada Tuhan, ada Tuhan yang satu itu. Tapi sudah gak jelas, sudah tidak tahu, tidak jelas, samar. Kenapa? Dosa yang memisahkan itu semua. Jadi saudara-saudara tidak heran. Kalau lalu orang berkata, oh itu Tuhan, oh itu Tuhan. Itu hanya dugaan-dugaan. Nah ayat ini berkata begini. Saudara-saudara, pengenalan kita akan Tuhan yang benar, hidup yang kekal itu adalah kita kenal akan Allah satu-satunya. Dan Yesus berkata di sini saudara, inilah hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah jadi saudara lihat, untuk kita mengenal Allah yang satu-satunya yang benar itu tidak akan kita dapati dari buku, dari kitab manapun juga di luar Kristus. Kenapa? Ini bukan satu pandangan egois dari kekristenan. Ini bukan satu pandangan eksklusif dari kekristenan, bukan. Tapi ini sebuah kebenaran
Saudara-saudara, sebab Yesus bilang, aku inilah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun juga yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan dia juga berkata, saudara, Injil Yohanes mencatat, dia itu adalah pribadi yang berasal dari sorga. Dia tahu, dia kenal persis. Dia benar-benar mengerti, dia benar-benar tahu persis siapa Tuhan yang benar itu. Itu sebabnya, saudara, hidup kekal itu hanya ada di dalam dia. Dan hidup kekal itu ketika kita ini mengenal dia dengan benar. Satu-satunya Allah yang benar, tidak ada yang lain. Dan untuk mencapai ke titik pengenalan itu, saudara tahu jalannya cuma satu, yaitu melalui Yesus. Tidak ada cara yang lain. Saudara, sebutlah saya kasih gambaran begini. Saya kira saudara, khususnya jemaat di Kuningan, kenal saya. Tapi pengenalan saudara terhadap saya, pengenalan saudara tentang saya dibandingkan dengan Ibu Gembala, dengan istri saya, nggak ada apa-apanya. Saudara mungkin mengenal saya hanya sebutlah 30%, itu pun belum tentu kadang. Tapi barangkali pengenalan istri saya, dia kenal saya, dia tahu saya. Saudara, barangkali hampir 100% mungkin begitu. Ya. Kenapa begitu saudara? Karena dia tahu. Dia tinggal sama-sama saya, dia tidur sama-sama saya. Saudara-saudara, dia jauh lebih tahu. Jadi kalau saudara ingin tahu, saya tanyalah sama dia, kan begitu. Demikian pula tentang Yesus. Allah yang benar itu kita dapat kenal, kita dapat ketahui hanya lewat satu pribadi. Siapa itu? Yesus Kristus. Karena dialah anak Allah yang tunggal. Dialah anak Allah yang satu-satunya. Saya katakan dengan sungguh kepada saudara, engkau tidak akan pernah salah, engkau tidak akan pernah kesasar, engkau tidak akan pernah keliru ketika engkau mengenal Allah melalui pribadi Yesus. Karena dialah yang datang dari sana, dialah yang mengenal Allah, karena dia dan Bapa itu adalah satu. Itu yang Alkitab bilang. Nah, jadi saudara-saudara, mari biarlah pengenalan kita akan Allah yang benar ini semakin mendalam, semakin mendalam, semakin kenal. Seperti saya pernah bilang sama saudara, semakin saudara kenal dia, saudara akan semakin mencintai dia. Semakin kita kenal dia, kita akan semakin mengasihi dia lebih sungguh. Jadi saudara-saudara, hidup yang kekal itu ialah mengenal dia, Allah satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus, anak yang tunggal itu. Tuhan Yesus berkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Kami sungguh bersyukur karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Biarlah kebenaran ini tertanam dalam hidup kami. Karena kami bersyukur kami boleh memiliki hidup yang kekal. Karena hidup kekal itu ada di dalam Kristus. Dan kami adalah orang-orang yang mendapat anugerah untuk menerima hidup kekal itu. Bukan hanya sekedar kekekalan di dalam sorga, tapi kami boleh mengenal Engkau Tuhan satu-satunya yang benar. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan satu-satunya yang benar itu. Tidak ada yang lain. Dan pengenalan itu kami dapati ketika kami ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu biarlah turun atas setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah pada saat ini. Pribadi lepas pribadi diberkati Tuhan. Keluargamu diberkati Tuhan. Pekerjaan usahamu diberkati Tuhan. Anak-anakmu diberkati Tuhan dalam nama Yesus. Dimanapun juga mereka berada. Baik mereka berada bersama-sama dengan Engkau. Di Kuningan, di rumahmu. Atau mungkin mereka jauh ada di luar kota, di luar negeri. Dimanapun juga. Di dalam nama Yesus diberkati mereka. Dilindungi oleh Tuhan. Dijaga oleh malaikat Tuhan. Dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Mereka anak-anak kami semua boleh hidup dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Biarlah anugerah-Mu limpah dalam hidup setiap umat-Mu. Bapa, malam ini juga kami berdoa. Kami menyerahkan Tuhan gereja-Mu, umat-Mu, hamba-hamba-Mu dimanapun juga berada. Biarlah kiranya kasih karunia Allah limpah atas hidup mereka. Khususnya untuk jemaat Tuhan di GBI Kuningan. Yang mungkin selama ini mereka mulai jauh. Akibat dari pandemi ini mereka semakin jauh dan semakin jauh semakin terhilang. Kasihani mereka Tuhan. Kami minta kemurahan-Mu untuk mengingatkan mereka kembali.
untuk mereka datang kepadamu, mencari Engkau dengan segenap hatimu Tuhan. Jangan biarkan mereka terhilang, jangan biarkan mereka binasa, tapi biarlah kasih Allah kembali membawa mereka. Bapa, terima kasih. Setiap pergumulan, persoalan, sakit penyakit, masalah keluarga, masalah ekonomi yang dihadapi, di dalam nama Yesus, Tuhan memberikan jawaban yang pasti. Kami doakan juga kota-kota, khususnya kota kami, Kabupaten Kuningan, bangsa kami Indonesia. Tolong Tuhan, supaya bangsa kami, kota kami diberkati Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang berat menghadapi pandemi COVID-19, menghadapi tekanan ekonomi yang begitu berat, Tuhan tolong, biarlah kiranya bangsa kami boleh hadapi dan boleh dapat mengatasi semuanya ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya anugerah-Mu tetap ada, rencana dan rancangan-Mu tidak akan pernah berubah, tidak akan pernah gagal. Terima kasih Bapa, inilah doa kami, inilah syukur kami kepadamu. Ampuni segala dosa kami Tuhan, kuduskan hidup kami untuk layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah kita sudah selesai. Besok hari Sabtu ada ibadah anak-anak remaja pemuda di gereja jam 6 sore. Mari pemuda remaja hadirlah di gereja ya. Orang-orang tua Bapak Ibu tolong dorong mereka untuk mereka bisa ibadah sama-sama ya. Jadi mari kita sebagai orang tua siapkan mereka untuk tetap hidup dalam takut akan Tuhan. Juga nanti hari Minggu, saudara, kita akan ibadah di gereja ya. Kita ibadah di gereja 1 kali jam 8 pagi ya. Saya harap saudara bisa hadir, dan saudara perlu tahu, saya pastikan kita ibadah di gereja dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ya. Baik dijaga jarak antara satu kursi dengan kursi yang lain. Saudara masuk harus cuci tangan, pakai masker, diukur suhu badannya ya. Tetap saudara dilakukan seperti itu. Dan ruang gereja ini dengan seluruh peralatannya, pada hari Sabtu saudara itu biasa kita semprot semua saudara dengan disinfektan. Ya, paling tidak kita melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan protokol kesehatan itu ya. Jadi kami dari pihak gereja sudah berupaya sedemikian rupa. Saya harap saudara mari datang ibadah dengan tenang, dengan penuh sukacita. Walaupun saudara ibadah kita tetap disiarkan secara online, secara streaming, secara live ya, secara langsung saudara lewat akun YouTube maupun lewat Facebook. Jadi saudara yang mungkin karena faktor usia, karena sakit, saudara tidak bisa datang, ikutilah siaran kami, ibadah kami lewat YouTube maupun lewat Facebook ya. Saya kira itu saja. Satu lagi, nanti selesai kebaktian Minggu jam 8 itu, jam 9:30 ada ibadah anak-anak. Jadi saudara juga tolong, saya minta tolong orang tua siapkan bantu anak-anaknya untuk dapat beribadah dengan baik. Saudara-saudara, kalau saudara memberi persembahan, berikanlah dengan sukacita, kirimkan ke ketua-ketua komsel supaya nanti diserahkan ke bendahara, atau saudara boleh langsung transfer di nomor rekening gereja yang saudara tahu. Kalau saudara tidak tahu, silakan tanya dengan ketua komsel atau saudara boleh kontak ke gereja. Baik saudara, itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.